Oke, kita akan masuk pada materi bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat ini dibagi jadi dua, yaitu bilangan berpangkat sebenarnya dan tidak sebenarnya. Nah, apa nih bilangan berpangkat sebenarnya sama tidak sebenarnya? Oke, kita lihat. Misalkan ini ya, 2 pangkat 3, itu artinya 2 dikali 2 dikali 2. Kalau 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 dikali 3 dikali 3. Kalau misalkan 2 di pangkat 3, oh salah ya, ntar. Kalau misalkan 3 di pangkat 2 berarti 3 dikali 3. Nah, kita lihat nih. Pangkat itu adalah seberapa banyak bilangan ini itu dikali. Nah, ini kan pangkat 3 nih. Kayaknya 2-nya dikali sebanyak 3 kali. Nah, kayak ini. Ini 3 dipangkatin 2. Artinya 3-nya dikali sebanyak 2 kali. Nah, ini yang dinamakan pangkat sebenarnya, yaitu pangkat yang langsung tuh kita bisa tahu, oh 2. Kalau pangkat 3 berarti langsung 2 dikali 2 dikali 2 sampai 3 kali. Nah, kalau pangkat tidak sebenarnya itu kayak gini. 3 dipangkat setengah. Berapa nih kira-kira? 3,5. Berarti cuman gini dong. Oke, nah ini ya pangkat tidak sebenarnya yang tidak bisa langsung kita kerjakan seperti ini. Oke. Nah, kalau pangkat yang sebenarnya nih itu masih dibagi lagi jadi 2, yaitu pangkat yang bernilai positif dan pangkat yang bernilai negatif. Nah, pangkat yang bernilai positif udah tuh ya yang kayak tadi. Yang ini. Yang 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 dikali 3. 5 dipangkatin 3 berarti 5 dikali 5 dikali 5. Nah, sekarang yang pangkat negatif nih. Nah, pangkat negatif itu kayak gini. Misalkan 3 dipangkatin negatif 2. Berarti bentuknya jadi 1/3 pangkat 2. Nah ini 5 dipangkatin negatif 2 berapa? 1/5 pangkat 2. Gimana? Udah bingung? Bingung ya? Oke, saya akan jelasin yang seperti ini. Kenapa nih bisa 3 pangkat negatif 2 kok bentuknya jadi seperti ini, Ustazah? Iya, Ustazah jelasin, nak. Nah, untuk memahami bilangan pangkat bulat negatif, perhatiin dulu ya ini. Kita lihat nih. Kita lihat ini. 1,7 itu kalau ditulisin dalam bentuk pangkat jadinya 1,7 dikali 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 berapa nih? 10 pangkat 0 itu nilainya 1. Semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Contoh, 100 pangkat 0 sama dengan 1. 5 pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Oke ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi yang di bawah. Ini 0,15 kalau dituliskan dalam bentuk pangkat jadinya 1,5 dikali 10 pangkat negatif 1. Dari mana nih negatif 1? Nah, kita lihat di sini. Di sini ada 2 angka di belakang koma. Ada 1 dan 5. Nah, sedangkan dia mau bikin bentuk 1,5. Jadi, sisa bilangan di belakang komanya ada 1. Dari sini 2, di sini 1. Makanya di sini dikali pangkat negatif 1. Kalau tadi misalnya nih dia tulis 15,
Berarti 15 dikali 10 pangkat negatif 2. Soalnya ada 2 angka di belakang koma. Nah, kayak gitu. Nah, ini karena dia bikinnya 1,5, makanya di sini cuman 10 pangkat negatif 1. Nah, kalau 1,5 berarti 10 pangkat negatif 1. Oke, kita lihat yang ini. 0,01 atau 1 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, itu kan ini sama kayak yang saya bilang tadi. Oke, di sini ada 2 angka di belakang koma. Dia ubah menjadi 1, berarti dikali 10 pangkat negatif 2. Selanjutnya kita lihat ini. 0,002 diubah menjadi 2 dikali 10 pangkat negatif 3. Nih, ada 3 angka di belakang koma nih, makanya dikali 10 pangkat negatif 3. Oke, kita lihat lagi yang ini. 0,00025. Ada berapa nih angkanya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Dia ubah ke 2,5. Berarti gimana? Oke, kita pelan-pelan dulu ya. Kalau misalkan dia jadi 25, berarti dikali 10 pangkat negatif 5. Karena ada 5 angka di belakang koma. Nah, sekarang komanya dia tambahin. Nggak tambahin, maksudnya dia jadi 2,5. Makanya pangkatnya menjadi negatif 4. Oke, ini ya, negatif 4. Selanjutnya yang ini kita lihat. 0,00002. Ada 5 kan? Nah, ini makanya kalau misalkan jadi 2 dikali 10 pangkat negatif 5. Oke, terjawab ya yang tadi, yang ini. Nah, boleh nih kalian lihat ya sampai selesai. Oke, kita lanjut ke tabel selanjutnya. Nah, kita lanjut nih ke tabel ini. Coba Ustazah besarin dulu. Nah, maaf nih ya, agak sedikit buram nih ya. Kayaknya juga ada di buku kalian. Kita lihat nih, bilangan berpangkat bulat 10 pangkat 3 akan menjadi 1000. Kenapa? Ya, 10 dikali 10 dikali 10, 1000. Nah, kalau turun ke bawah, 10 pangkat 2 jadi 100. Dia dibagi berapa tuh? Dibagi 10. Kan? Dibagi 10 nih. Jadi sisa 100. Turun lagi, dibagi 10 lagi. Berarti di sini tinggal 10 pangkat 1. Di sini jadi 10. Dibagi lagi, dibagi 10. Sini 1, di sini pangkat 0. Nah, ini kan jadinya terjawab kan, 10 pangkat 0 itu hasilnya 1. Oke, kita turun lagi nih. Dari 0 berarti pangkatnya jadi negatif 1. Terus ininya jadi berapa? Karena dibagi 10, maka dijadinya 1/10 atau 1 dipangkatkan 1 per 10 dipangkatkan 1. Kan sama aja tuh hasilnya. Nah, dibagi lagi nih 10. Maka di sini menjadi 10 pangkat negatif 2. Terus di sini menjadi 1/100 atau 1/10 pangkat 2. Nah, dibagi lagi 10. Berarti di sini jadi 10 pangkat negatif 3. Di sini menjadi 1/1000 atau 1/10 pangkat 3. Nah, gimana? Udah masuk akal belum sama yang Ustazah bilang di pertama tadi? Ustazah bilang tadi kalau nggak salah ya, 5 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1/5 pangkat 2. Nah, dari sini nih 10 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1/10 pangkat 3. Gimana? Oke, coba kalian lengkapi yang ini. Oke, ini jadiin tugas ya. Bentar. Yang ini jadiin tugas. Nih. Oke. Tantangan. Nah, dikerjain ya.
Oke, kita latihan soal dulu ya. Nomor 1. Negatif 4 pangkat 3. Berarti negatif 4 dikali negatif 4 dikali negatif 4 berapa tuh? Ini ya. Negatif 4 dikali negatif 4 hasilnya positif 16. Positif 16 dikali negatif 4 hasilnya negatif berapa tuh? Negatif 64. Berarti hasilnya negatif 64. Nah, oke, sekarang kita coba nih ya. 2 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 3. Nah, kalau kayak gini berarti kita harus hitung dulu ya satu persatu. Kita harus tahu ini berapa, baru kita jumlahin. Oke, berarti di sini 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 ditambah dengan yang ini 3 dikali 3 dikali 3. Oke, hasilnya berapa? Baru deh dijumlahin. Oke, ini berapa nih? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 ditambah 3 kali 3 9 dikali 3 lagi 27. Oke, berapa nih jadinya? Oke, jadinya 43. Nah, sekarang kita akan tes untuk bilangan yang berpangkatnya negatif. Oke, misalkan nih 3 pangkat negatif 1 berarti 1 per 3 pangkat 1 atau sama dengan 1 per 3. Nah, sekarang nomor 2 negatif 4 pangkat negatif 2 sama dengan, berarti kan ya ini ada dalam kurungnya negatif 4 pangkat negatif 2. Berarti kalau dijabarin dia kayak gini 1 per negatif 4 pangkat 2. Nah itu nih ya, jangan lupa dalam kurungnya. Berarti 1 per negatif 4 dikali 1 per negatif 4 sama dengan 1 per 16. Ini kan kalau dikaliin jadi positif 16 kan. Oke. Sekarang kita lihat nomor 3. Nomor 3 kasusnya kayak gini. Negatif 4 pangkat negatif 2. Nah, beda ya. Di sini ada dalam kurungnya, sedangkan di sini tidak ada dalam kurung. Nah, kalau kayak gini, nanti jadinya kayak gini. 1 per negatif 4 pangkat 2 itu jadinya negatif 1 per 4 dikali 4. Nah, jadi negatifnya keseluruhan. Beda sama kalau yang ini. Yang ini negatifnya satu-satu. Karena dia ada dalam kurung nih. Jadi, kalau misalkan negatif 4 di dalam kurungin terus dipangkatin 2, berarti negatifnya satu-satu. Negatif 4, negatif 4. Beda sama yang ini. Kalau yang ini negatif 4 tanpa kurung dipangkatin 2, berarti negatifnya cuma 1 kali. Dia rangkap nih dua-duanya. Berarti nanti hasilnya akan beda ya dari ini. Berarti negatif 1 per 4 kali 4 berapa? 16. Nah, beda kan? Bedanya apa? Bedanya ini negatif, ini positif. Nah, jadi hati-hati ya kalau misalkan kerjain, soalnya hasilnya akan beda. Padahal cuma beda di tanda kurung ini, tapi hasilnya akan berbeda. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Oke, kita tes lagi yang keempat nih. Tes ya. Negatif 5 pangkat negatif 2. Nah, berarti 1 per negatif 5 dalam kurung, jangan lupa pangkat 2 sama dengan 1 per negatif 5 dikali 1 per negatif 5. Nah, ya kan, kalau dalam kurung negatifnya ngikut nih satu-satu.
Berarti 1 per negatif kali negatif positif 25 ya. Oke. Berarti 1 per 25. Nah, sekarang kita lihat nih. Kalau misalkan negatif 5 pangkat negatif 2. Berarti 1 per negatif 5 pangkat 2 atau 1, ingat ya negatif dulu, negatif 1 per 5 dikali maaf ini kita tarik aja biar jangan bingung. Kita tarik nih, atau 1 per 5 dikali 5 sama dengan negatif 1 per 5 kali 5 25. Nah, kan beda juga kan, ini negatif, ini positif. Oke. Ya, yang tadi kan kita mengubah dari pangkat negatif ke pangkat positif kan ya. Tadi kan dari misalkan tadi dari 3 pangkat negatif 1 kita ubah jadi 1 per 3 pangkat 1. Kita ubah dia dari negatif ke positif. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mengubah dari pangkat positif ke pangkat negatif. Misalkan nih, kita lihat 1 per 3 pangkat 4 ubah jadi pangkat negatif, berarti gimana tuh? Berarti 3-nya naik ke atas. Jadi di sini 3 pangkatnya jadi negatif. Oke, gitu aja. Selanjutnya kita tes yang ini. Tuh. Ini 1 per negatif 2 pangkat 3. Berarti gimana? Negatif 2-nya naik. Berarti jadi negatif 2 dipangkatin negatif 3. Nah, kayak gitu. Gampang kan? Nah, sampai sini semoga kalian sudah paham. Saya minta kalian tantangannya ya. Bentar ya, saya kasih tantangan nih. Tantangan. Nah, tantangannya ada di evaluasi 1.115 nomor 1 sampai 10. Oke, jadi tugasnya ada berapa? Tugasnya ada 2 ya. Oke. Ada 2. Tadi yang satunya saja selip di dalam video, jadi harus dinonton. Selip di video. Nah, oke, sampai di sini udah. Selamat belajar anak-anak. Semoga kalian paham, semoga kalian mengikuti materi ini dari awal sampai akhir. Jangan cuma nyari tugasnya di mana nih, tapi tidak menonton videonya. Oke, saya mau kalian nonton videonya sampai habis biar kalian mengerti. Penjelasan lebih lanjutnya ada di dalam buku, silahkan kalian baca. Jika tidak mengerti, boleh tanya saja di sekolah atau boleh jawab di ustazah. Oke, selamat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, mana nih? Semangat. Oke.